Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Izzuddin. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ustadz Junaidi MAG. Dan insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang akhlak surat Al-Qasas ayat 76 hingga 82. Sobat sehat, mari kita sapa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sobat sehat, mari kita ikuti podcast ini untuk 30 menit ke depan. Jadi yang pertama nih Ustadz, kalau kita membahas surat Al-Qasas khususnya pada ayat 76 hingga 82, maka kita bisa menemui bahwa ayat tersebut menceritakan tentang kisah Qarun. Ya. Betul. Jadi untuk Qarun sendiri itu kira-kira siapa nih Ustaz? Iya. Qarun itu dari kalangan Bani Israel, yaitu kaumnya bahkan masih saudaranya Nabi Musa. Tetapi Allah memberikan kelebihan dalam hal harta kekayaan, dan akhirnya diambil oleh Allah untuk contoh umat-umat yang sesudahnya. Jadi memang Qarun ini kaya sekali gitu Ustaz? Iya, Qarun itu kegolong kaya, tetapi pada ayat 80 ya, itu menjelaskan bahwa masih ada orang yang lebih kuat dan lebih kaya dari Qarun. Tetapi karena untuk menjelaskan keberadaan orang-orang yang lalim, khususnya dari 3 tokoh, yaitu Fir'aun, Haman, dan Qarun, maka disejajarkanlah dan diambillah Qarun ini sebagai tokoh dari orang yang kayanya pada zaman Nabi Musa. Begitu. Kira-kira Ustadz, apakah ada nih orang lain yang lebih kaya dari Qarun ini? Ya, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Apakah Qarun tidak mengetahui bahwa Allah telah menghancurkan orang-orang yang sesudah Qarun? Dia tenaganya lebih kuat, fisiknya juga lebih kuat, wa aktsaru jam'a, dan lebih kaya. Jadi masih ada orang selain Qarun ini yang lebih kaya dari Qarun. Mungkin di zaman sekarang ini banyak sekali para konglomerat itu lebih kaya dari Qarun. Ya, begitu. Ya, kira-kira ini kan tadi sudah disebutkan ya Ustaz, kalau dalam Al-Quran sebenarnya itu masih banyak orang-orang yang lebih kaya dari Qarun. Betul. Jadi kira-kira dari yang kita simpulkan ini, karena Allah mengambil Qarun sebagai contoh untuk orang-orang kaya, kira-kira Ustadz, pesan apa yang bisa kita ambil dari kisah Qarun ini Ustadz? Baik. Jadi pesan yang diambil dari kisah Qarun ini adalah pelajaran akhlak. Akhlak tercela, akhlak mazmumah. Yang pertama yaitu fabagho alaihim. Qarun ini berbuat aniaya kepada komunitas Bani Israel yang ada di Mesir. Kemudian akhlak tercela yang kedua yaitu Qarun menyatakan qala innama utituhu ala ilmin indi, bahwa kekayaan yang diperoleh Qarun ini, kata Qarun, karena ilmu pengetahuan yang aku miliki, yaitu ilmu pengetahuan mencari harta. Nah, kemudian pesan yang ketiga yaitu juga akhlak yang tercela, yaitu fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Qarun keluar di hadapan kaumnya fi zinatih, dengan kemegahannya,
Dalam hal ini Korun memamerkan kekayaannya kepada masyarakat. Jadi ketiga-tiganya itu berbuat aniaya, sombong kepada Allah dan kepada manusia. Yang ketiganya pamer, itu termasuk akhlak yang tercela. Itu yang dipesankan oleh Allah untuk kita umat Islam melalui kisah Korun dalam surat Al-Qasas. Begitu. Ya, tadi Ustadz menyebutkan bahwa Korun pamer nih, keluar kepada kaumnya, kemudian memamerkan segala harta bendanya yang sangat banyak itu. Iya. Nah, ini kira-kira Ustadz pada saat itu bagaimana nih reaksi masyarakat ketika Korun memamerkan? Betul. Jadi dari zaman Korun sampai zaman akhir zaman pasti akan ada reaksi dari masyarakat ketika orang itu mempertontonkan apapun. Nah, di sini Korun mempertontonkan kekayaannya, maka ada orang-orang yang mengharapkan, yaitu mengharapkan kekayaan agar dia bisa punya harta sebagaimana yang diperoleh oleh Korun. Kemudian yang kedua, ini reaksi negatifnya, wa qala alladzina utul ilma thawabullahi khairun liman amana wa amila sholihan. Orang-orang yang diberi pengetahuan, maksudnya ini berpikir cermat, karena Bani Israel ketika ada di Mesir itu masih mengamalkan syariatnya Nabi Yusuf. Masih mengamalkan Nabi Yusuf, yaitu putra dari Nabi Yakub. Dan mereka ini yang masih punya pengetahuan tentang pahala dunia dan pahala akhirat. Wailakum, celaka kalian wahai orang yang mengharapkan seperti kekayaan Korun dengan cara apapun. Bahkan cara-cara yang diperoleh dengan cara yang haram. Thawabullahi khairun, bahwa pahala dari Allah itu lebih baik. Liman amana wa amila sholihan, yaitu bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya Korun itu menurut orang yang berilmu sudah lepas Korun ini dari keimanannya dan juga sudah lepas dari amal-amal soleh yang ditentukan di syariat Nabi Yusuf. Wala yulaqaha illa sabirun, dan tidak akan bisa menjalani, yaitu mencari pahala akhirat dengan dasar iman dan amal soleh, illa sabirun, kecuali orang-orang yang sabar, yaitu sabar mencari harta dengan cara yang halal. Itu begitu. Iya. Ini menarik sekali nih jadi, Ya. Karena memang ternyata seberpengaruh itu ya kekayaan terhadap keyakinan seseorang. Betul. Ya, jadi selain orang-orang yang berandai-andai, berandai-andai untuk mendapatkan kekayaan seperti Korun, ini kira-kira ada atau tidak nih Ustaz orang-orang yang bukan mengharap tapi malah menasihati? Ya, ada orang-orang yang menasehati ini. Jadi di awal-awal di surat ke-77 itu orang-orang yang berilmu yang masih memperdomani syariatnya Nabi Yusuf ini, bahkan Nabi Yakub, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Yang pertama, wabtaghi, carilah fima atakallahu darul akhirah, yaitu pahala untuk kesejahteraan akhirat kelak. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi carilah juga, jangan kau lupakan, yaitu katanya untuk mencari kesejahteraan dunia. Yang kedua, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu, hai Korun. Jadi Korun ini kan berbuat aniaya, maka dinasehati berbuat baiklah. Yang ketiga, nasihatnya ini adalah wala tabghil fasada fil ard, jangan membuat kerusakan di muka bumi,
yaitu dengan cara berbuat aniaya, dengan sombong, dengan pamer, karena innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Itu begitu. Oh, iya. Jadi memang oleh Allah sudah diperingatkan langsung ya Ustaz, Iya, agar tidak berbuat fasad atau kerusakan. iya betul. Jadi ancamannya ancaman akhir. Tapi kira-kira apakah ada nih Ustaz hukuman Allah kepada Korun ini yang ditimpakan ketika Korun masih di dunia? Betul. Jadi amal soleh itu ada amal dunia dan ada amal akhirat. Amal soleh yang nanti pahalanya dan azabnya di akhirat yaitu keimanan. Kemudian peribadatan dan akhlak. Ini pahala dan hukumannya di akhirat. Maksudnya jika orang itu berbuat baik, yaitu beriman, beribadah, berakhlakul karimah, nanti dia di akhirat ini akan mendapatkan pahala berupa ridho Allah dan masuk surganya Allah. Tetapi bagi orang yang tidak beriman, ini hukumannya tidak beramal soleh juga, tidak berakhlakul karimah, hukumannya itu neraka. Sedangkan amalan-amalan yang nanti akan mendapatkan pahala dunia dan hukuman dunia yaitu keluarnya dari jalur dua. Yang pertama yaitu jalur muamalah, yang keduanya dari jalur akhlak. Nah, kesan pesan ayat dari surat Al-Qasas ini adalah akhlak. Jadi ketika orang itu berbuat baik, maka akan diberi pahala dunia, sekalipun orang itu bukan orang yang beragama Islam. Kemudian bagi orang yang berbuat buruk, sekalipun orang Islam, ya akan diberi hukuman duniawi. Nah, bagi Korun, hukumannya ini Allah menjelaskan di surat Al-Qasas ayat 81, fakhosafna bihi wa bidarihil ard. Karena dengan kesalahan akhlak yang tercela itu, kami benamkan ia beserta rumah-rumahnya ke perut bumi. Fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah. Maka tidak ada sekelompok manusia pun yang bisa menolongnya selain daripada Allah tentunya. Wa maka naminal muntasirin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang mendapat pertolongan di akhirat kelak. Itu karena dampak dari akhlak tercela yang dilakukan oleh Korun ini membuat tatanan sosial kemasyarakatan yang sangat kacau, yaitu orang bisa jadi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Begitu. Jadi luar biasa sekali ya, azab dari Allah karena akhlak dari Korun ini yang mana berbuat aniaya, kemudian sombong, juga memamerkan hartanya. Ya. Baik Ustadz, kira-kira untuk kita ini, sekarang untuk kita, kira-kira untuk kita, untuk umat Islam, sikap apa yang harus dipedomani untuk kita dan umat Islam dalam hal keharta bendaan? Betul. Di dalam surat Al-Qasas ayat 83, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Kebahagiaan kampung akhirat itu kami jadikan, kami persiapkan lilladzina la yuriduna 'uluwan. Kami siapkan untuk orang-orang yang tidak sombong ketika hidup di dunia ini, wala fasada, dan tidak membuat kerusakan. Kerusakan mental seseorang, kerusakan alam, bahkan kerusakan-kerusakan pada dirinya, itu mereka tidak bisa mendapatkan kebahagiaan kampung akhirat. Karena di dalam ayat ini digongi dengan
wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik yaitu ridho Allah itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Nah, Qarun ini dalam contoh di surat Al-Qasas ini tidak termasuk orang yang bertakwa karena dalam kehidupannya dia berakhlakul madmumah, berakhlak dengan akhlak yang tercela. Itu begitu. Gitu. Jadi memang benar-benar janji Allah itu nyata. Betul, dan betul. peringatannya pun juga nyata. Iya. Sobat Sehat, dengan demikian berakhirlah podcast kita pada hari ini. Terima kasih Ustadz sudah berkenan mengisi podcast kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri podcast ini, saya ingin meminta closing statement Ustadz. Iya. Jadi kita umat Islam ini khususnya harus betul-betul mempraktekkan ajaran Allah, syariat Islam, agar kita ini bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat. Karena syariat Islam ini menuntun, mengarahkan umatnya agar bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustaz atas closing statementnya. Sobat Sehat, Rumah Sakit Islam Aminah, perlu kita ketahui bahwa Rumah Sakit Islam Aminah merupakan rumah sakit umum yang memiliki layanan yaitu poli anak, poli kandungan, poli paru, poli mata, poli jantung, poli THT, poli gigi, poli tumbuh kembang fisioterapi, poli kulit dan kelamin, poli syaraf, poli dalam, poli ortopedi, poli bedah, poli rehab medik, poli gizi, dan poli KIA. Bagi sobat sehat sekalian yang ingin mendapatkan pelayanan di poli-poli tersebut, silakan langsung datang ke Rumah Sakit Islam Aminah di Jalan Kenari nomor 54 Kota Blitar. Saya Izudin, mohon pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.